Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Hairul Variansyah dengan NIM D1011191115. Pada kali ini saya akan membuat video yang mana ditugaskan oleh dosen mengampu, yaitu Ibu Riani Pratiwi STMT, melalui mata kuliah Manajemen Proyek Konstruksi, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Universitas Tanjung Pura. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen ruang lingkup proyek dan WBS atau Work Breakdown Structure pada salah satu proyek sipil, yang mana proyek yang saya ambil ini bertemakan mengenai pekerjaan bangunan pembangkit listrik. Sebelum membahas lebih dalam lagi, perlu diketahui pengertian manajemen ruang lingkup proyek terlebih dahulu. Mari kita mulai dari pengertian ruang lingkup itu tersebut. Ruang lingkup atau scope adalah hal-hal yang meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen ruang lingkup proyek atau manajemen scope proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Setelah kita membahas mengenai pengertian dari manajemen ruang lingkup proyek, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pada manajemen ruang lingkup proyek. Proses manajemen ruang lingkup proyek diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada inisiasi. Inisiasi adalah tahap awal proyek, yaitu yang biasanya diperlukan kehati-hatian dalam menyeimbangkan penggunaan peralatan, sumber data, metodologi, prosedur, dan proses, dan faktor lain untuk memastikan bahwa usaha yang telah dilakukan dalam kegiatan scoping adalah staraf dengan ukuran proyek, kompleksitas, dan kepentingan. Yang kedua, ada perencanaan ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek adalah proses yang semakin merinci dan mendokumentasikan pekerjaan proyek yang menghasilkan produk-produk proyek. Dan selanjutnya ada pendefinisian ruang lingkup proyek. Definisian ruang lingkup proyek adalah pengelompokan penyerahan proyek utama menjadi lebih kecil atau detail agar lebih mudah dikelola dalam sebuah WBS. Yang selanjutnya ada membangun WBS atau Work Breakdown Structure. WBS itu berfungsi sebagai pengendali dalam proyek agar proyek tersebut bekerja dengan semestinya dan lebih efisien lagi. Selanjutnya ada verifikasi ruang lingkup proyek. Setelah kita membangun WBS, alangkah baiknya kita melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan pekerjaan yang kita desain, pekerjaan yang kita lakukan pada WBS. Setelah melakukan verifikasi, dilakukan kendali perubahan ruang lingkup proyek. Maksud dari kendali perubahan ruang lingkup proyek adalah kita akan melakukan sebuah kontrol atau melakukan sebuah kendali jikalau terdapat hal-hal yang dapat merubah susunan atau tatanan yang telah kita atur pada WBS tersebut, sehingga meskipun terjadi perubahan tersebut akan dapat kita kontrol dengan baik. Selanjutnya ada WBS atau
work breakdown structure pada proyek bangunan pembangkit listrik. Pada kali ini saya akan mengambil proyek pembangkit listrik tenaga uap. Pada proyek pembangkit listrik tenaga uap dibagi menjadi 5 divisi, yaitu 1. Persiapan lahan, 2. Pengerjaan tanah, 3. Pengerjaan generator uap, 4. Pengerjaan kontrol elektrikal, dan yang terakhir, yang kelima adalah finishing. Pada persiapan lahan, terdapat pekerjaan pengukuran lahan dan pemetaan lahan. Maksud dari pekerjaan pengukuran lahan itu bertujuan untuk pengukuran luas tanah atau lahan yang akan kita gunakan. Sedangkan untuk pemetaan lahan bertujuan untuk membuat denah bangunan yang akan kita buat. Jadi kita akan mengetahui seperti apakah desain tersebut, seperti apakah denah yang dibuat untuk bangunan tersebut. Selanjutnya, terdapat pengerjaan tanah. Pada bagian pengerjaan tanah ini, terdapat pekerjaan seperti pekerjaan galian dan timbunan. Guna dari pekerjaan galian adalah kita bisa menggali atau kita bisa mengganti struktur tanah yang sekiranya tidak cocok untuk dibangun gedung di atasnya. Lalu, guna dari pekerjaan timbunan adalah kita bisa mengganti tanah yang telah digali tersebut dengan tanah yang lebih baik lagi. Maksudnya adalah kita bisa mengganti tanah yang tidak cocok untuk struktur kita dengan tanah yang cocok untuk struktur kita. Selanjutnya, terdapat pekerjaan generator uap. Pada pengerjaan generator uap, terdapat berbagai macam pekerjaan, yaitu pekerjaan saluran. Maksud dari pekerjaan saluran ini adalah kita akan membuat pipa atau saluran penghubung antara generator dengan boiler. Boiler itu adalah tempat memanaskan air yang akan menjadi uap. Setelah pekerjaan saluran, terdapat pekerjaan tempat penyimpanan batu bara. Untuk pekerjaan kali ini sebenarnya sudah cukup jelas dengan cukup dibaca dari namanya saja. Jadi pekerjaan ini memang dikhususkan untuk menyimpan atau bertujuan untuk hal-hal yang mengenai penyimpanan batu bara saja. Selanjutnya, pekerjaan uap dan batu bara. Pekerjaan uap dan batu bara, dari namanya itu sudah terlihat sendiri bahwa pekerjaan ini dikhususkan untuk pekerjaan uap dan batu bara, yang mana dari batu bara tersebut akan dipanaskan melalui boiler. Maksudnya itu, batu bara tersebut akan digunakan untuk sebagai bahan bakar memanaskan air dalam boiler. Lalu dari air tersebut akan dihasilkan uap. Yang selanjutnya ada pekerjaan insulasi. Pekerjaan insulasi, tujuan dari pekerjaan insulasi pada bangunan ini adalah untuk tujuan termal. Seringkali suatu bahan pada pekerjaan insulasi dipilih karena kemampuannya untuk melakukan beberapa fungsi sekaligus. Insulasi bertindak sebagai penghalang untuk kehilangan panas atau mendapatkan panas, terutama pada atap dan langit-langit, lalu dinding dan lantai. Ini membantu untuk menjaga bangunan agar tidak terbakar karena proses pembakaran batu bara atau penyaluran listrik yang ada. Selanjutnya ada pekerjaan boiler dan turbin. Pekerjaan ini bertujuan untuk membuat tempat yang akan digunakan untuk membakar batu bara dan memanaskan air, lalu menghasilkannya menjadi uap. Dan uap tersebut akan masuk ke dalam turbin yang akan bergerak karena uap tersebut. Lalu, karena uap tersebut yang masuk ke dalam turbin akan dihasilkan listrik. Selanjutnya, terdapat bagian pekerjaan kontrol elektrikal yang diantaranya meliputi pekerjaan elektrifikasi. Pekerjaan elektrifikasi ini dikhususkan untuk menghasilkan dan menyalurkan listrik dari hasil uap generator dan turbin yang bergerak pada bagian pengerjaan boiler dan turbin pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, pekerjaan alat pengedap elektrifikasi. Pada bagian ini lebih menuju ke arah alat-alat yang akan mengamankan atau mengisolasi aliran elektrik dari listrik yang dihasilkan oleh turbin dan generator tersebut.
Contoh alat yang digunakan adalah isolator. Isolator dipilih karena isolator itu dianggap bisa mengendap, bisa menahan listrik atau thermal atau elektrifikasi yang dihasilkan dari pekerjaan generator dan turbin tersebut. Dan yang terakhir, ada bagian finishing. Pada bagian finishing ini, terdapat bagian-bagiannya lagi, yaitu pemasangan lampu dan pengecatan. Kita mulai dulu dari pemasangan lampu. Dari pemasangan lampu ini, meskipun ini untuk bangunan yang akan menghasilkan listrik, jadi bukan berarti bangunan ini tidak memiliki lampu kan? Jadi pemasangan lampu itu ditujukan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita selama kita melakukan pekerjaan di dalam bangunan tersebut. Yang kedua, ada pengecatan. Pengecatan itu ditambahkan karena bagian pengecatan ini berguna untuk membuat bangunan tersebut menjadi lebih enak dilihat oleh mata dan juga bisa melindungi bangunan tersebut dari air hujan yang turun. Contohnya, kita gunakan saja cat no drop karena selain warna-warnanya akan membuat bangunan tersebut lebih menarik, cat ini juga dapat melindungi dari air hujan yang meresap ke tembok. Sekian dari video saya kali ini. Diharapkan video saya ini dapat membantu dan bisa berguna bagi banyak orang yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.